Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya ingin menceritakan mengenai legenda dari Gunung Kelud, yaitu Sumur Lembusura atau Lembusuro. Bagaimana kisah legenda ini? Silakan disimak berikut ini. Raja Brawijaya yang memerintah kerajaan Majapahit mempunyai seorang putri yang cantik, yaitu Dyah Ayu Pusparani. Putri ini memang benar-benar ayu sesuai dengan namanya. Banyak raja dan pangeran yang melamar untuk dijadikan permaisuri. Prabu Brawijaya bingung memilih calon menantunya. Lalu sang raja mengadakan sayembara, siapa yang bisa merentang busur sakti Kiai Garuda Yaksa dan sanggup mengangkat gong Kiai Sekar Delima, dialah yang berhak menikah dengan Putri Pusparani. Para pelamar menguji kemampuannya, namun ternyata tak satu pun yang sanggup merentang busur, apalagi mengangkat gong yang sangat besar itu. Menjelang berakhirnya sayembara itu, datanglah seorang pemuda, yaitu Raden Lembusura atau Raden Wimba. Dia mengikuti sayembara itu dan berhasil merentang busur serta mengangkat gong Kiai Sekar Delima. Dengan demikian, berarti Raden Lembusura yang berhak menikah dengan Dewi Pusparani. Melihat kemenangan Lembusura, Putri Pusparani langsung meninggalkan Siti Hinggil atau tempat sayembara. Ia sangat sedih karena harus menikah dengan pemuda yang berkepala lembu. Putri itu lari kepada embannya. Dia tidak mau menikah dengan manusia berkepala binatang. Betapapun saktinya sang pemuda tersebut. Emban yang setia itu mencari akal bagaimana caranya agar sang putri batal menikah dengan Raden Lembusura. Dia akhirnya menemukan jalan keluar. Putri Pusparani disarankan mengajukan syarat kepada Lembusura. Syaratnya adalah Raden Lembusura harus bisa membuat sumur di puncak Gunung Kelud. Mendengar saran embannya tersebut, Dyah Pusparani sangat gembira. Dia pun segera menyertai ayahnya untuk menemui Lembusura. "Selamat Raden Wimba, engkau telah memenangkan sayembara dengan gemilang," ujar Dyah Pusparani. "Terima kasih putri, dan kau akan menjadi istriku," jawab Raden Lembusura. "Saya tahu itu. Namun saya masih mengajukan satu syarat lagi," ujar sang putri. "Katakanlah putri, apa syaratmu itu?" tanya Raden Lembusura. "Buatkan aku sumur di puncak Gunung Kelud. Air sumur itu akan kita pakai mandi berdua setelah selesai upacara perkawinan," pinta sang putri. "Baiklah putri, demi cintaku padamu akan kupenuhi permintaanmu itu." Raden Wimba atau Lembusura, putra Adipati Blambangan itu segera meninggalkan keraton Majapahit menuju puncak Gunung Kelud. Hanya dengan sepasang tanduk, dia menggali sumur di puncak Gunung Kelud. Ia yakin dengan kesaktiannya akan dapat mewujudkan sumur permintaan calon istrinya tersebut. Ternyata benar. Tak lama kemudian Lembusura telah menggali cukup dalam. Melihat hal itu, Pusparani ketakutan. Bagaimanapun kalau Lembusura berhasil menemukan air di sumur itu, dia harus menjadi istri Lembusura. Prabu Brawijaya juga kebingungan. Dia bisa memahami perasaan putrinya. Dewi Pusparani menangis di hadapan ayahnya. Ia memohon ayahandanya bisa menolongnya. Akhirnya Prabu Brawijaya menemukan cara. Lembusura harus ditimbun hidup-hidup di dalam sumur tersebut. Kemudian Prabu Brawijaya menitahkan seluruh prajurit yang menyertainya untuk menimbun sumur itu dengan batu-batuan besar, juga gundukan tanah yang ada di sekitar itu.
Sebentar saja sumur tadi telah rata seperti semula. Lembu Sura tertimbun di dasarnya. Meskipun begitu, karena dia sakti, dia masih sempat mengancam kepada Prabu Brawijaya. Prabu Brawijaya, engkau raja yang licik, culas. Meskipun aku telah terpendam di sumur ini, aku masih bisa membalasmu. Yang terpendam ini ragaku, bukan nyawaku. Ingatlah. Setiap 2 windu sekali, aku akan merusak tanahmu dan seluruh yang hidup di kerajaanmu, ujar Lembu Sura. Setelah suara itu hilang, situasi kembali tenang. Seluruh prajurit yang melihat kejadian itu pun ketakutan. Begitu pula Prabu Brawijaya dan putrinya. Kemudian Prabu Brawijaya memerintahkan untuk membuat tanggul pengaman. Tanggul itu sekarang disebut Gunung Pegat. Hingga sekarang ini, jika Gunung Kelud meletus, dianggap sebagai amukan Lembu Sura untuk membalas dendam atas kelicikan Prabu Brawijaya. Nah, seperti itu ya kisah Lembu Sura, atau juga dikenal Lembu Suro, dan juga sumur yang ada di Gunung Kelud. Terima kasih sudah menyimak kisah atau dongeng ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya atau pelajaran yang bisa kita petik. Silakan simak cerita rakyat atau dongeng lainnya yang ada di channel YouTube Boring Progini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.